Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Diari Kusumayanti, absen 32 dari kelas 10 MIPA 7. Yang saya wawancarai. Perkenalkan, nama saya Nika Deksumawardani dari SMK Negeri 1 Denpasar, umur 17 tahun. Di sini saya akan mewawancarai tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pikiran kakak yang terlintas, wawasan Nusantara itu apa sih? Wawasan Nusantara, menurut saya, wawasan Nusantara itu pandangan atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan, dan juga udara yang di atasnya sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan. Baik, bicara tentang konflik isu SARA dalam wawasan Nusantara. Menurut kakak sendiri, bagaimana cara mengatasi konflik isu SARA tersebut dalam wawasan Nusantara pada zaman seperti ini? Zaman seperti ini, apalagi di Indonesia yang beragam begini, pasti banyak sekali konflik-konflik isu SARA di Indonesia ini. Cara mengatasinya, kalau untuk mencakup semuanya sih, lebih baik jangan membeda-bedakan saat berteman. Tuh, jangan mentang-mentang dia itu beda agama langsung dijauhin gitu aja, diejek. Itu kan gak baik. Jadi lebih baik sih jangan membeda-bedakan dan hormati juga orang lain. Terus jangan memaksakan kehendak sendiri tuh ke orang lain tuh. Maka kalau kita nggak kayak pikiran positif gitu terhadap orang lain, pasti bakalan isu SARA tuh marah gitu, kayak bakalan terus ada gitu loh, nggak hilang gitu. Menurut kakak sendiri, seberapa pentingkah wawasan Nusantara? Menurut saya ya, wawasan Nusantara itu sangat penting bagi Indonesia karena memiliki fungsi peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi warga negara Indonesia. Itu aja sih. Sekian wawancara ini, saya ucapkan terima kasih untuk kakaknya dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Riwaya Ninta Cijayani. Saya dari kelas 10 MIPA 8, nomor absen 32. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu anggota keluarga saya, yaitu bapak saya, mengenai wawasan Nusantara. Baik, di sebelah saya sudah ada bapak saya selaku narasumber. Baik Pak, saya ingin menanyakan tentang bagaimana menurut Bapak tentang apa itu wawasan Nusantara. Baiklah, menurut saya itu wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia yang memandang rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara di atasnya adalah satu kesatuan yang utuh dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Selanjutnya, saya ingin tahu seberapa penting wawasan Nusantara itu menurut pandangan Bapak. Ya, wawasan Nusantara itu sangat penting ya, sangat-sangat penting bagi masyarakat karena itu merupakan pedoman bagi masyarakat, bagi rakyat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang seperti kita ketahui Indonesia ini terdiri dari banyak agama dan suku. Karena itu sangat penting, itu merupakan pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, apa hal yang telah Bapak lakukan dalam berkontribusi menerapkan ajaran wawasan Nusantara di kehidupan sehari-hari? Mengenai kontribusi kita ya untuk wawasan Nusantara,
banyak sekali sebenarnya ya, contoh simpelnya saja itu mungkin kita di tetangga itu banyak ada berbeda agama, berbeda suku ya, kita tetap saling menghormati. Kemudian kalau ada kegiatan gotong royong misalnya rapat di desa yang baiknya kita ikuti dan itu contoh sederhana saja. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari wawancara saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata kami tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sagongintan Trisania Putri dari kelas 10 MIPA 9 Absen 2. Kali ini saya akan melakukan wawancara yaitu yang bertemakan wawasan Nusantara. Baik, di sebelah kanan saya sudah ada Ibu Dewayu Sri Agung Gunawati yang kali ini saya akan wawancarai. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang Anda ketahui tentang wawasan Nusantara? Cara pandang kita sebagai warga Indonesia tentang sikap dan lingkungan untuk mencapai tujuan nasional. Lalu, mengapa wawasan Nusantara itu sangat penting untuk kita pelajari? Untuk mencegah paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Terus agar kita bisa juga menjaga cita-cita bangsa kita. Ya. Nah, lalu menurut Anda apa saja yang bisa kita lakukan nih untuk menjaga wawasan Nusantara? Melestarikan budaya agar tidak punah dan ikut menjaga ketertiban dan keamanan negara. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Rico Bramantia Prawijaya, kelas 10 MIPA 10 absen 24, dan kali ini akan saya melakukan sesi wawancara tentang wawasan Nusantara. Dan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan orang tua saya sendiri. Om Swastiastu, saya orang tua Made Niko Bramantia Prawijaya, nama Inyoman Ariwijaya. Terima kasih, silakan Dek. Kali ini saya akan bertanya sedikit pertanyaan tentang wawasan Nusantara. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan wawasan Nusantara dengan Pancasila? Bagaimana menurut Bapak? Nah, kita biar tahu dulu arti wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu terdiri dari dua kalimat sebenarnya deh ya. Wawasan dan Nusantara. Wawasan itu merupakan wawasan atau cara pandang kita sebagai warga negara terhadap wilayah Nusantara yang mempunyai banyak keanekaragaman baik dari bahasa, budaya, adat istiadat maupun suku yang ada. Jadi kaitannya dengan Pancasila itulah akan mempersatukan wilayah Nusantara sehingga Kebhinneka Tunggal Ikaan ini bisa terjadi. Pancasila ini terdiri dari 5 sila, di mana sila ketiganya Persatuan Indonesia itu yang akan mempersatukan dari wilayah Nusantara yang dari Sabang sampai Merauke. Itu kira-kira dari Bapak. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya, apa unsur-unsur konsepsi wawasan Nusantara? Unsur-unsur konsepsinya terdiri dari kurang lebih ya yang Bapak tahu. Oke. Pertama, unsur konsepsinya itu bahwa Nusantara ini terdiri dari berbagai macam adat istiadat, suku bangsa, agama, dan budaya. Itu yang membuat konsep wawasan Nusantara sehingga terjadi kesatuan dari wilayah Nusantara dan menjadi satu kesatuan di antara kebinekaan yang ada. Itu Pak, itu deh ya. Sekarang yang terakhir, bagaimana pelaksanaan wawasan Nusantara dengan kehidupan ekonomi ini, Pak? Ya tentunya wawasan Nusantara
Dengan kita mengetahui wawasan Nusantara ini, kita tahu beraneka ragam keunggulan dari masing-masing daerah. Contoh misalnya yang berhubungan dengan ekonomi, di Jawa misalnya penghasil rotan, penghasil kayu jati dan lain sebagainya, itu merupakan komoditi yang bisa dijual ke daerah lain. Itu akan membangkitkan atau menggeliatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Kalau kita di Bali, unggulan kita tentunya pariwisata. Banyak kita daerah-daerah yang benar-benar bagus untuk tujuan wisata, itu yang kita utamakan. Jadi dari luar Bali akan ke Bali yang merupakan pendapatan dari Bali, sehingga ekonomi di Bali bisa meningkat. Begitupun di Kalimantan. Kalimantan itu terkenal dengan penghasil kayu. Penghasil kayu itu bisa dijual ke berbagai daerah yang nantinya bisa dipakai sebagai bangunan rumah dan lain sebagainya. Itu yang membuat wilayah Nusantara yang kaya akan keanekaragaman hasil alam dan kekayaan alam bisa menjadikan Nusantara ini maju di daerah di bidang perekonomian. Begitu, Dek ya. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Demikian wawancara dengan orang tua saya sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketua Dek Grafin dan Rakyat Nayasa. Saya dari kelas 10 MIPA 11 absen 12. Sekarang saya akan mewawancari kakak saya, yaitu Kak Irna. Nah, sebelum wawancara nih Kak, kenalin diri dong dulu. Harus ya? Kelihatan tua dong. Halo, kenalin, aku Irna. Aku sepupunya Ude. Aku mahasiswa psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang, semester 4. Nah, sebelum wawancara nih, kakak kan lagi kuliah nih kan? Kan masih online kan? Iya. Nah, barengan kan? Di rumah, suka berantem. ya sih pendapat Kak tentang suasana sekarang lagi pandemi gini. Menurut Anda kan tiap hari stres. Tugasnya makin numpuk sih, ya nggak? Bener nggak? Pak, Bu, tolong jangan banyakin tugas. Ya udah. Oke. Nah, sebelum wawancaranya saya kasih tahu nih tentang apa? Wawasan. Nah, kita nih kan wawancarai tentang wawasan Nusantara. Nah, menurut Kak Irna nih, apa sih pendapat kakak tentang wawasan Nusantara? Aku pendapat sih, aku nggak bisa ngomong. Kalau wawasan Nusantara, setauku tuh tentang pengetahuan kita gitu loh, tentang Nusantara, tentang Indonesia. Ingat. Nah, kan itu pendapat. Jadi mau nanya nih, Apa? kan Indonesia lagi banyak permasalahan nih. Nah, jadi permasalahan apa aja nih yang terkait wawasan Nusantara di Indonesia? Yang terkait apa ya? Ras. Ya nggak? Kayak lagi konflik gitu. Iya. Isu apa? Iya. Kalau lagi rame, setauku dari dulu sih nih, dari aku kecil, masalah ras. Paling utama nih yang sok-sok suci, sok-sok agung tuh agama. Rame banget. Kayak lu udah kayak pertapa suci banget deh gitu. Nyebelin. Nah, gimana nih cara mencegah atau terhindari dari permasalahan tersebut, Kak? Kalau mencegah harus dari diri sendiri. Kalau udah dari diri sendirinya udah ngajak ribut, itu ya udah masalah pasti bakal muncul kan. Kalau untuk menghindari kalau yang menghindari dari diri sendiri, menghindari kita untuk masuk ke masalah. Kalau mencegah ya sama sih, dari diri sendiri juga. Kayak bisa gak sih nggak usah ikut campur gitu, biar makin sedikit orang yang bahas, makin sedikit juga isunya atau konfliknya melebar gitu. Jadi kadang
ini nih yang paling banyak. Awalnya dari ras ini, Kak, rasmu kayak gini, rasmu kayak gini. Ujung-ujungnya bawa ke agama. Kayak udah paling agung banget gitu. Aku kadang bacanya jangan deh di forum-forum resmi ya. Aku kan sering main TikTok kan kita. Aku baca komen aja masih ada yang bawa-bawa agama gitu. Kayak udah merasa paling bener. Gila. Nggak suka sih. Itu aja sih kayaknya. Nah, udah Kak ya. Iya. Gimana nih? Apa? Saran-saran dan kesannya nih. Oh, udah itu Habis doang. wawancara. Ya itu aja. Nggak seru banget sih. Saran. Lebih santai ya. Agak kabur Kak, sorry. Saran lagi. Kalau ngomong agak jelas. Apalagi aku bodoh. Saran lagi. Grogi ya? Lumayan. Saran lagi. Pertanyaannya dibanyakin dong. Oke. Lebih diperluas. Kritik. Ya udah tadi. Udah gitu doang. Itu kritik. Kesan. Karena ini terbatas waktu, jadi aku gak bisa ngoceh. Pak, ntar jelasnya 10 menit aja, gak apa-apa. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Hai Pak Guru, jumpa lagi bersama saya. Dalam video kali ini, saya akan mewawancarai salah satu anggota keluarga saya, yaitu bapak saya, mengenai apa sih itu wawasan Nusantara. Kira-kira bapak saya tahu nggak ya apa itu wawasan Nusantara? Nah, sebelum kita mulai wawancara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Wahyu Cahya Arwita. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 20. Nah, jika semua sudah siap, yuk kita mulai wawancaranya. Nah, di samping saya sudah ada bapak saya yang akan saya jadikan narasumber dalam wawancara kali ini mengenai wawasan Nusantara. Untuk bapak, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu. Nama tiang adalah Imade Wide, yang adalah orang tua dari Ibu Wahyu Cahya Arwita, dan untuk aktivitas yang mengajar di bimbingan belajar dan pasar mengajar. Silakan. Nah, jika sudah siap, yuk kita lanjut ke pertanyaan pertama. Nah, seperti yang kita tahu, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa sih tujuan dari mengetahui wawasan Nusantara? Oke, gini yuk. Jadi ini menurut Bapak nih ya. Nah, kita penting untuk mengetahui konsep dari wawasan Nusantara. Mengapa kan gitu ya? Jadi menurut Bapak, setiap warga negara itu wajib hukumnya untuk memahami konsep tersebut, konsep wawasan Nusantara, agar apa? Agar setiap warga negara itu timbul rasa nasionalismenya, terutama di semua bidang kehidupan. Nah, dengan munculnya rasa nasionalisme itu, ya, kita harapkan setiap warga negara itu akan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan perorangannya atau individunya, kemudian kelompok, golongan, suku, atau ras tertentu. Apalagi ya seperti sekarang banyak yang bikin kelompok-kelompok tidak jelas, mereka mengutamakan itu. Nah, mudah-mudahan dengan memahami konsep wawasan Nusantara itu, kepentingan kelompok itu di nomor sekiankan, harus diutamakan kepentingan bangsa dan negara. Gitu ya. Oke, itu dia jawaban dari pertanyaan pertama dari
dari jawaban Bapak saya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini masih banyak generasi muda yang kurang memahami konsep wawasan Nusantara. Nah, menurut Bapak, apa sih pentingnya memahami konsep wawasan Nusantara bagi generasi muda seperti kami? Nah, gini loh ya. Jadi generasi muda itu adalah penerus estafet kepemimpinan nasional. Jadi kalian dan teman-teman itu adalah di kemudian hari pasti akan menggantikan kami-kami yang sudah tua ini. Nah, jadi menurut Bapak, selaku generasi muda, kalian harus betul-betul memahami konsep wawasan Nusantara. Ya. Kenapa? Ya, karena dengan memahami konsep wawasan Nusantara, ya, kita berharap di kemudian hari keutuhan bangsa dan negara yang akan kalian pimpin nantinya itu tetap terjaga. Dan kita juga berharap nanti di kemudian hari saat kalian selaku generasi muda sudah mengambil alih estafet kepemimpinan ini, ya, kalian bisa meminimalisir yang namanya perpecahan antar golongan, antar kelompok, suku, ras tertentu. Kalian rangkul semuanya, kalian menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga bangsa dan negara ini betul-betul menjadi negara yang maju. Jadi menurut Bapak seperti itu. Kenapa pentingnya wawasan Nusantara bagi kalian-kalian ini? Ya. Terima kasih atas jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, ada nggak sih implementasi dari konsep wawasan Nusantara di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi pertanyaan terakhir. Nah, gini. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak banget sih implementasinya ya. Tapi mungkin Bapak tidak akan menyampaikan semuanya ya. Mungkin satu atau dua barangkali ya. Jadi contohnya gini. Kalau kita lihat misalnya dalam kehidupan perpolitikan, ya, politik yang dari tingkat paling rendah, misalnya dari tingkat keluarga sampai politik paling tinggi, misalnya bernegara seperti di anggota dewan, ya. Nah, implementasi dari wawasan Nusantara dalam bidang politik itu contohnya seperti ini. Nah, kita dalam memutuskan sesuatu, ya, baik itu yang ringan ataupun yang berat, gitu ya. Diharapkan itu lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan itu sudah dilakukan. Nah, baru nanti kalau musyawarah untuk mufakat itu, ya, mufakatnya tidak tercapai, maka baru dilakukan yang namanya voting. Tapi tetap awalnya, ya, setiap pengambilan keputusan itu mengutamakan yang namanya musyawarah mufakat. Itu kalau kita lihat dari sisi atau dalam kehidupan perpolitikan kita. Nah, terus kalau kita lihat dalam kehidupan yang lain, ya, misalnya dalam kehidupan ekonomi saja, ya, ekonomi itu bahkan sudah ada di Undang-Undang Dasar kita di pasal 33, ya. Nah, salah satunya menyebutkan bahwa sumber-sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia itu, ya, mungkin tidak mirip bunyinya ya seperti yang Pak sampaikan, ya, itu kekayaan alam itu akan dikuasai oleh negara. Jadi bukan perorangan yang menguasai, ya. Dan kekayaan alam itu sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, menurut Bapak mungkin dua contoh itu cukup mewakili implementasi dari konsep wawasan Nusantara, dan itu sudah terjadi selama ini, itu ya. Jadi itu barangkali yang lain banyak lagi, tapi mungkin
dua itu cukup mewakili. Oke? Nah, itu tadi ya jawaban dari 3 pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada Bapak saya. Baiklah Bapak Guru, cukup sekian wawancara kami tentang konsep wawasan Nusantara. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, kami tutup dengan menghaturkan para sandi. Om Santi 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 Om. So my name is Kaira, and can you tell us your name? My name is Alain Robert, but known as the French Spider-Man, and I am also Keke's stepdad, living in Bali now for 7 years. Okay. So for now, I'm gonna explain you about the national vision of Indonesia towards their people, nation, and territory. So for the national vision of Indonesia, they're implementing to 4 aspects, which is political aspect, economic aspect, socio-cultural aspect, defense and security aspect. But from of those aspects, the point is to give equal chance to the citizen of Indonesia. So my question is, I wanted to know your opinion as a foreigner staying in Bali, and also your experience when you are staying in Bali. Well, okay. First of all, if I need to develop a little bit on social respect, because of my age, I am 58, turning soon 59. I am living here on a retired kitab, so I am not entitled to get the BPJS. As, for example, if I was still living in my country in France, I would be fully covered, meaning there is no divisions, meaning whether you are an expat or whatever, you are still entitled to be protected by the government. And also your perspective about these points, is it also the same for you in your country, or? No, meaning, well, in my country, which is France, the social system is really evolved. Let's say about Africa, South America, we are talking about developing countries. Mm-hmm. So the other one, you know, as a matter of fact, there is 85% of the world who is developing, and there is only 15% who is developed. Mm-hmm. So in developed countries, you may have a lot of social advantage, and in developing countries, it is improving. So things that, for example, we had in France a long time ago, and still now, and still improving. Here, for example, in Indonesia, it's going to take a while. Mm-hmm. But step by step, I am sure that with the will of the government, that things are going to improve, socially talking, and in every aspect of the civilization. So for the last question, I wanted to ask you, have you ever experienced any discrimination from the Indonesian people? No, not at all. Well, here in Indonesia, I have always been surprised that people, they are calling me boss. It is even the opposite. So, and I told them I am not a boss, you know. I have invited the local to come and to swim into my pool, like if we are brothers, because I don't feel like they are not. I am treating them like any other guys coming from France or living here in Bali. And so far, only good experience? So far, I am really happy living in Indonesia, because I can feel a certain sense of freedom that in our modern countries, actually, we have lost. That's why, very often people, they're always going against me about what is wrong about Indonesia, and me, I'm telling them about actually what is right. Because somehow I love Indonesia for that, because I have retrieved much more freedom in this country, me as a French citizen, than what I had in my own country. I born French, I am still a French citizen, but I am living in Indonesia for now 7 years. 9 years actually, because a year and a half in Jakarta.